Baik, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin presensi terlebih dahulu mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang sudah hadir ya. Baik, Pak. Eriko Fredrik Bastian. Hadir, Pak. Koyumia. Hadir, Pak. Nurul Latifah. Belum hadir ya. Kemudian Vera Oktiawati. Hadir, Pak. Kemudian M. Gunawan. Hadir, Pak. Noniti. Hadir, Pak. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Nurul Khotimah. Hadir, Pak. Pandu Iriansyah. Hadir, Pak. Rizka Amelia. Hadir, Pak. Cynthia Aminarti. Cynthia belum hadir ya. Fioni Putri Ifrilia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Reza Renaldi. Ini mana ketua kelas Harmadi mana? Harmadi. Ya, Pak. Reza ini emang jarang hadir ya? Iya, Pak. Di mata kuliah lain juga jarang hadir, Pak. Iya, masalah saya lihat berapa kali absennya sering nggak ada Reza Renaldi ini. Nanti dicoba hubungi dulu, Pak. Ya, Melisa Jayanti. Melisa belum hadir ya. Rizky Ferdiansyah. Hadir, Pak. Anastasia. Hadir, Pak. Dina Zafira. Hadir, Pak. Nanda Fatmasari. Belum hadir ya. Dila Maharani. Hadir, Pak. Harenina. Hadir, Pak. Asti Puji Lestari. Belum hadir. Delia Harliani. Hadir, Pak. M. Adi Putra. Hadir, Pak. Aisyah Asna Aziza. Hadir, Pak. Novia Saputri. Belum hadir ya. M. Billy. Hadir, Pak. Kanesa Akira. Hadir, Pak. Aji Syarif. Belum hadir. Ilham Ramadan. Hadir, Pak. Raja Arkaan. Hadir, Pak. Muhammad Hairihi. Belum hadir. Harmadi hadir. Akmal Ghazanatul. Belum hadir ya. Karina Firdania. Belum hadir juga. Anissa Septiani. Hadir, Pak. Oke. Nanti kita ulang lagi presensinya yang belum hadir tadi ya. Kita lanjut lagi materi selanjutnya.
sebelum Meet kan sudah mempelajari mengenai metode harga pokok pesanan. Nah, di materi setelah Meet ini kita mulai akan mempelajari mengenai materi harga pokok dalam proses. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini yang akan kita pelajari hari ini dan beberapa kali pertemuan ke depan. Yang dibahas dalam materi ini apa saja, yaitu mengenai konsep pengumpulan biayanya, kemudian manfaat informasinya, metode harga pokok proses tersebut, produk yang hilang atau rusak dan cacat, bagaimana pengaruhnya, yaitu pengaruh apabila ada penambahan biaya bahan baku terhadap penambahan biaya unit, kemudian pengaruh penggunaan metode persediaan akhir yang berbeda dalam perhitungan unit ekuivalennya. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa sih itu metode harga pokok proses, yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal dan bukan berdasarkan pesanan. Jadi ini berbeda dari yang metode harga pokok proses pesanan kemarin. Ya, harga pokok pesanan kan sesuai dengan pesanan. Kalau ini diproduksi secara massal dan biaya produksinya dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksinya per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tersebut dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam proses tersebut. Karakternya yaitu utamanya ada 3 karakter dari metode harga pokok proses ini. Produk yang dihasilkan itu standar, jadi nggak ada beda antara produk yang satu dengan produk yang kedua. Berbeda dengan metode harga pokok pesanan kemarin kan bisa sesuai pesanan dari pelanggan atau pembelinya. Nah, kalau dalam proses ini semuanya bentuknya standar. Kemudian produk yang dihasilkannya dari bulan ke bulan itu biasanya sama. Kemudian kegiatan produksinya dimulai dengan terbitnya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu ya pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, dan pabrik-pabrik yang lain yang sifatnya produksinya setiap bulannya atau setiap jangka waktunya secara massal, enggak menunggu pesanan tertentu. Nah, dari hal tadi kita dapat lihat nih perbedaan antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Yang pertama, pengumpulan biaya produksinya. Kalau yang harga pokok pesanan tentu berdasarkan pesanan. Kalau pesanan A, pesanan B, pesanan C, ya jadi diurutkan berdasar pesanan. Nah, sedangkan harga pokok proses ini diurutkannya per departemen. Kalau misalnya dalam proses produksi itu hanya melakukan satu departemen, ya satu departemen itu aja dihitung biayanya. Tapi kalau dia ada departemen A, departemen B, nanti diurutkan biaya-biaya produksi yang dilakukan dalam setiap departemen tersebut. Kemudian yang perbedaan yang kedua yaitu mengenai perhitungan harga pokok persatuannya. Kalau harga pokok pesanan, yaitu total biaya pesanan tersebut dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Sedangkan harga pokok proses itu tuh total biaya yang dikeluarkan dalam proses periode tersebut dengan hasil dari periode tersebut berapa jumlah sih unit produksi yang kita hasilkan. Nah, itu jadi kalau yang ini berdasarkan pesanan, yang harga pokok pesanan, harga pokok proses ini berdasarkan jangka waktunya. Dari jangka waktu misalnya 1 bulan tersebut berapa biaya yang dikeluarkan, berapa produk yang dihasilkan, nanti dibagi. Nah, itulah dapatlah harga pokok persatuannya. Kemudian yang faktor yang ketiga membedakan yaitu penggolongan biaya produksi. Kalau harga pokok pesanan ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan harga pokok proses tidak ada yang namanya biaya langsung dan tidak langsung, tapi secara keseluruhan dia akan dibebankan di BOP. BOP per jumlah produk satu prodi akuntansi. Karena apa? Karena ini
prosesnya itu per periode kan sesuai. Biasa kita pembayaran biaya-biaya juga per periode. Jadi semua biaya itu dikumpulkan periode tersebut, nanti dibagikan dengan hasil produknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu mengenai BOP-nya. Kalau BOP di harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tidak BOP-nya terdiri dari apa? Biaya bahan penolong, BTK tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka, selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan di harga pokok proses, BOP-nya apa? Yaitu mulai dari biaya bahan baku sampai dengan semua biaya-biaya beban tadi. Makanya tadi di penggolongan biaya produksi kan, semuanya digolongkan dalam BOP, karena di BOP itu sudah termasuk dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nih, arus produk harga pokok proses. Ada 3 bentuk arus yang biasa dilakukan, yaitu pertama secara berurutan, secara sejajar, dan secara selektif. Nih, yang pertama secara berurutan. Jadi dari departemen 1, ini departemen A, kemudian nanti ke departemen B sampai dengan departemen C, dilakukan secara berurutan. Nah, ini makanya harusnya namanya arus produk secara berurutan. Nah, kalau secara paralel, berarti dia tuh ini sejajar nih. Departemen pemotongan dengan departemen pengaplasan ini bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi nanti hasil kedua ini masuk dalam departemen peleburan. Jadi ini secara bersamaan, bisa namanya secara paralel. Jadi enggak harus pemotongan dulu ke pengamplasan baru ke peleburan. Jadi ini bisa sekaligus jalan, pemotongan dan pengamplasan, kemudian ke peleburan, baru ke tahapan berikutnya. Ini disebut aliran produk secara paralel. Nah, yang berikutnya itu secara selektif. Jadi dari awal departemen proses, departemen tenun, kemudian dipilih ke departemen painting, kemudian departemen penjahitan, diseleksi di sini. Kemudian sudah seleksi ini, kemudian nanti akan diseleksi kembali ke departemen pengepakan. Jadi hasil yang ditenun ini akan diseleksi, maka selektif. Yang mana yang bisa masuk ke departemen painting, yang mana bisa masuk ke departemen penjahitan. Maka ini harusnya namanya selektif. Jadi kita bisa lihat perbedaan yang tadi. Kalau berurutan ya, dari departemen 1 ke departemen berikutnya harus sesuai aturan, secara sesuai urutannya. Sedangkan yang paralel tadi bisa saja departemen A dan B sama-sama melakukan aktivitas secara bersamaan, kemudian nanti hasilnya ke departemen C. Sedangkan selektif, dari departemen A akan diseleksi yang mana yang masuk ke departemen B, yang mana masuk ke departemen C. Nah, itu perbedaan dari aliran produk secara urutan, paralel, dan selektif. Nah, tadi setelah kita mengetahui itu, berikutnya apa sih manfaat informasi harga pokok proses? Yang tentu pertama yaitu menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau ruginya. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk. Jadi dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang pertama dulu, yaitu menentukan harga jual produk. Gimana caranya? Yaitu kita hitung terlebih dahulu dari taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu dan biaya non-produksi. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan, itulah total biaya produksi per periode tersebut. Kemudian kita hitung berapa sih jumlah produk yang dihasilkan. Nah, dari jumlah produk yang dihasilkan ini barulah kita bagi total biaya tadi dibagi dengan jumlah produk, dapatlah harga per
satuan ini. Nah, dari harga persatuan ini kita inginkan misalnya harga dapatnya 100, inginnya 50, berarti taksiran harga jualnya nanti adalah 150 per unit. Seperti itu. Jadi dari informasi harga pokok proses ini dapat bisa kita menentukan untuk harga jual produk tersebut. Di mana tadi taksiran biaya produksi ini yaitu apa saja, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nih, ini untuk yang manfaat yang pertama. Yang kedua yaitu untuk apa tadi? Memantau realisasi biaya, di mana manajemen itu memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan. Sehingga akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total tersebut sudah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode harga pokok proses tadi. Ini biaya produksi sesungguhnya itu tentu biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dijumlahkan, itulah biaya produksi sesungguhnya pada bulan tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menghitung laba atau rugi produk. Dari informasi biaya produksi tersebut yang telah dikeluarkan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi tersebut mengalami laba atau rugi. Nah, di metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan produk tersebut guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada produk tersebut. Jadi untuk mencari laba atau rugi per periode itu hanya bisa digunakan metode harga pokok proses tadi. Karena kan ini kan per periode. Beda dengan yang per model pesanan tadi, itu bukan untuk periodik tetapi untuk per pesanan. Berapa sih keuntungan atau kerugian per pesanan. Kalau untuk mengetahui laba rugi per periodik yang digunakan adalah metode harga pokok proses ini. Nih, cara mencari laba atau ruginya. Yang pertama yaitu tentu harga jualnya berapa. Harga jual didapat dari mana? Harga jual satuan dikali produk yang dijual. Kemudian persediaan awal berapa, kemudian persediaan dalam proses berapa, kemudian ini ditambahlah total biaya produksinya, nantilah dapatlah persediaan akhirnya. Sehingga persediaan akhirnya sudah diketahui, nanti dapatlah harga pokok produksi barang tersebut. Harga pokok barang ini nanti adalah harga pokok yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan produk jadi akhir tadi, dapatlah harga pokok yang dijual. Nah, selisih antara harga penjualan dengan harga pokok yang dijual ini adalah laba atau rugi. Kalau dia lebih besar hasil penjualannya, maka dapatnya laba. Tetapi kalau dia lebih besar harga pokok produk yang dijual, dia akan mendapatkan rugi. Seperti itu pencarian metode laba rugi dari metode harga pokok proses ini. Nanti ketika kita masuk soal, kita akan lebih mendalami ya. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung harga pokok persediaan produk jadi dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Bagaimana perhitungan akuntansi dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP dalam metode harga pokok proses ini? Kita ketahui bahwa perusahaan manufaktur, proses produksinya itu melakukan biasanya beberapa departemen. Jadi biaya-biaya tersebut dikumpulkan dalam satu periode dari departemen tersebut. Di mana kalau contohnya ini harus produk yang berurutan. Produk selesai departemen 1 akan menjadi bahan baku. Jadi misalnya di departemen A itu kan hasil akhirnya adalah produk akhirnya adalah merupakan produk awal atau bahan baku nanti di departemen berikutnya. Jadi
produk yang selesai di Departemen 1 akan menjadi bahan baku di Departemen 2, dan produk selesai di Departemen 2 apabila ini hanya 2 departemen akan menjadi barang yang siap dijual. Kalau dia ada di 3 departemen berarti produk yang selesai di Departemen 2 ini akan menjadi bahan baku di Departemen ketiga. Seperti itu. Jadi ini kalau yang berurutan. Jadi bahan bakunya nanti dicarinya bagaimana di Departemen 2 ini perhitungan bahan bakunya bukan dari bahan baku yang Departemen 1 lagi, tetapi hasil akhir dari Departemen 1 ini nah jadi bahan baku di Departemen 2. Ini untuk penjurnalannya ya. Biaya dalam proses pada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, jika sudah selesai, ini yang pertama ini jurnal biaya yang terjadi di departemen yang ibaratnya departemen pertama. Yang kedua, apabila selesai di departemen pertama, maka itu akan dilakukan transfer ke departemen berikutnya. Nah, transfernya itu biasanya di sini adalah biaya departemen 2. Ini BDP ini biaya dalam proses departemen 2 pada biaya dalam proses departemen pertama. Jadi di sini adalah yang kedua, ini yang pertama. Apabila melakukan transfer, jadi di departemen pertama tadi kita sudah mengurangi BDP-nya, di departemen kedua akan baru masuk BDP-nya. Nanti sama seperti tadi, BDP biaya yang terjadi yaitu BDP departemen 2 pada tenaga kerja dan BOP. Tetapi di sini nggak ada bahan baku lagi. Nah, ini juga Departemen 2 ke Departemen 3, yaitu Departemen Penggilingan ke Departemen Pengepakan. Sama seperti tadi transfernya, di sini Departemen 3-nya di debit, 2-nya di kredit. Sama seperti tadi ini kan, ini juga 2-nya di debit, 1-nya di kredit, seperti itu. Jadi penjurnalan berurutan seperti itu sampai dengan nanti melakukan barang jadi. Setelah dari Departemen 3 nanti barang jadinya, makanya dan ini namanya barang jadi pada BDP pengepakan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai laporan biaya produksi, yaitu merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang transfer dari suatu departemen ke departemen lainnya. Ini nanti materinya juga saya share di ILMS, nanti bisa baca juga sendiri nanti. Kita coba cari mengenai isi laporan biaya produksi itu, ada biaya total per unitnya, ada biaya bahan baku, ada persediaan produk dan proses, dan biaya yang transfer ke departemen berikutnya. Nah, berdasarkan tadi, laporan biaya produksi itu biasanya ada 3 bagian. Ada yang bermuatkan data jumlahnya, kuantitasnya, kemudian memuat jumlah biaya total per unitnya yang harus ditanggungjawabkan, dan memuat pertanggungjawaban biaya. Data kuantitas itu menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit produksi tersebut. Di mana data ini nyatakan dalam unit produk, tidak dalam satuan bahan. Jadi produknya, yaitu buah, liter, dan kilogram. Biaya yang dipertanggungjawabkan itu menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Jenis biaya itu yaitu biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Unit ekuivalen yang itu unit selesai ditambah unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. Jadi cara mencari unit ekuivalennya nanti kan berapa sih ternyata dalam satu periode itu
bahan baku tadi tidak semuanya selesai jadi barang jadi, masih ada yang dalam proses. Nah, cara mencarinya nanti perhitungannya bagaimana, yaitu tentu unit yang selesai, tahu kan jumlahnya pasti, sedangkan unit dalam proses dikali dengan besaran persentasenya, itulah dasar nanti perhitungan untuk laporan biaya produksinya. Nih, contoh laporan biaya produksinya tadi ya. Tadi kan ada 3 utama ya. Yang pertama, data kuantitasnya, biaya yang dibebankannya, kemudian baru perhitungan biaya produksinya. Jadi ada 3 komponen utama dalam laporan biaya produksi tersebut. Ini kan hampir sama dengan biaya kemarin, metode harga pokok pesanan kemarin kan seperti ini juga. Laporan biaya produksinya ada muat data produksi, biaya yang dibebankan, kemudian perhitungan biaya produksi yang biayanya tersebut. Ini contoh laporannya ya. Kita lihat contoh soalnya ada. Nih. Metode harga pokok proses melalui satu departemen. Jadi ini hanya satu departemen, jadi tidak ada BDP awal. Jadi diketahui PT Risa mempunyai biaya-biaya, yaitu bahan baku 5 juta, bahan penolongnya 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, BUP-nya 16 juta, dan totalnya jadi 39 juta. Barang jadinya itu 2.000 kilo, barang dalam prosesnya adalah untuk bahan baku tentu 100%, bahan penolong 50%, BOP 30% dari dalam proses tersebut, yaitu sebesar 500 kg. Catat dulu, nanti biar mudah menjelaskannya.
Sudah? Kita lanjut ya mengenai bagaimana menjawab dari soal berikut ini. Yang pertama kita cari dulu data produksinya. Diketahui di sini data produksinya yang dalam proses itu dimasukkan di awal itu ada 2.500 kilo. Kemudian produk jadi ada 2.000 kilo, proses akhirnya ada 500 kilo. Kemudian dapatlah jumlah produk yang dihasilkan dari produksi dari perusahaan tersebut yaitu sebesar 2.500 kilo. Kemudian kita cari biaya yang dibebankan. Sebelum mencari biaya dibebankan ini, kita cari dulu unit ekuivalennya ini. Cara mencari ini ekuivalennya. Nih. Tadi kan unit rumusnya yaitu produk yang selesai yaitu sebesar 2.000 kilo ya. Ditambah dengan dalam proses. Nah, untuk biaya bahan baku ini sudah berapa? Kan dalam prosesnya ada 500 kilo ya. Ini bisa dilihat di atas ini 500 kilo, baru jadinya ada 2.000 kilo. Nah, 500 kilo ini dikali dengan persentase penyelesaian tadi. Kalau bahan baku berapa persen persentasenya? 100, Pak. Nah, 100% ya. Jadi dapatnya adalah 2.500, Pak. 500. Nah, berikutnya yang bahan penolong juga sama ya. 100% dapatlah 2.500. Nah, kalau BTK tadi berapa persen? 50%, Pak. Nah, 50% dari 500 kan 250, makanya dapatlah totalnya sebesar 2.250 dan BOP-nya 30% ya kalau salah. Iya, Pak, 30%. Nah, dapatlah 2.150. Nah, setelah dapat unit ekuivalennya, baru kita cari harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit ini yaitu tentu total biaya ini dibagi dengan unit ekuivalen tadi. Ini 5 juta dibagi 2 juta, dibagi 2.500 dapatlah 2.000 unit. Ini penolongnya 7.500.000 dibagi dengan 2.500 dapatlah 3.000 per unit. Kemudian BTK-nya adalah 11.250.000 dibagi 2.250 dapatlah 5.000 per unit, sedangkan BOP-nya dapatnya jadi 7.000 per unit. Nah, ini sudah dua data yang kita ketahui ya. Yang pertama data produksinya sudah dapat, biaya yang dibebankan sudah dapat. Nah, berikut perhitungan biayanya bagaimana, yaitu ini. Perhitungan biayanya pertama kita menghitung produk jadi yang ditransfer ke gudang dulu, yaitu 2.000 kilo dikali 17.500. 17.500 dapat dari mana? Ada yang tahu 17.500 dapat dari mana? Dari jumlah per unit, Pak. Ya, dari ini tadi. Dari yang kita biaya yang dibebankan per unit ini tadi kan diketahui sebesar 17.500 untuk keseluruhan. Nah, dapatlah jadinya 2.000, yang unit selesai ada 2.000 unit,
total harga pokok per unit adalah 17.500 dapat jadi 35 juta. Kemudian setelah dapat yang produk jadinya, kita mencari produk yang dalam proses akhir. Yang pertama cara mencarinya tentu produknya itu sebesar 500 ya. 500 kilo, ini persentase penyelesaiannya. Nah, ini dapat dari yang tadi. Biaya per unitnya tadi. Untuk bahan baku sebesar nih, bahan baku sebesar 2.000, bahan penolong 3.000, BTK 5.000 dan BOP 7.500. Jadi seperti itu ya urutan pencariannya. Data kuantitas dulu, kemudian pembebanan per unitnya berapa, baru kita dapat menghitung biayanya yang jadinya 35 juta, yang dalam prosesnya sebesar 4.875 yang terdiri dari komponen 1, 2, 3, dan 4. Jadi jumlah biaya produksinya sebesar 39.875. Ini sesuai dengan jumlah yang tadi ya. 39.875. Kalau ini dibebankannya berdasarkan jenis biayanya, itu biaya bahan baku, bahan penolong. Kalau ini berdasarkan produknya, yaitu produk yang sudah jadi dan produk dalam proses. Yang sudah jadi itu 35 juta, yang dalam proses sebesar 4.875. Nah, ini yang penghitungan ekuivalen tadi ya. Ini sebenarnya ngitung ekuivalennya boleh kalian catat juga, atau boleh kalau sudah tahu langsung aja. Yang penting kan tadi kan komponennya ada 3 ya. Data produksi, biaya yang dibebankan, dengan perhitungan biaya. Nah, ini perhitungan ekuivalen ini di luar dari laporan biaya produksi. Tapi untuk mempermudahnya, kalau kalian mau tuliskan juga langsung, sebaiknya tulisnya sebelum biaya yang dibebankan ini untuk pencariannya. Jadi lebih mudah. Sehingga nanti ketiga komponen tadi sudah dapatlah laporan biaya produksinya seperti ini. Ada 3 ya. Data produksinya, biaya yang dibebankan berdasarkan jenis biayanya, ini perhitungan biaya berdasarkan produknya. Produk jadi, produk dalam proses. Nah, seperti ini perhitungan dalam laporan biaya produksi untuk harga pokok proses ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai laporan biaya produksi, yang ini baru 1 departemen ya.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Ini penjurnalannya ya, penjurnalan dari laporan tadi. Yang pertama yaitu pencatatan bahan baku, bahan penolongnya, bahan tenaga kerja, dan BOP-nya. Ini sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang berikutnya, berdasarkan produknya. Produk yang selesai berapa, produk dalam proses akhir berapa. Jadi itu ya, ada 6 jurnal, yaitu yang di jurnal itu ini, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, dan 6. Itu jurnalnya. Untuk dari laporan biaya produksi yang tadi. Nah, berikutnya itu apabila melebihi dari satu departemen. Yang pertama, kalau departemennya departemen 1, ya tentu sama dengan perhitungan yang tadi di awal, yang satu departemen. Nah, ketika masuk ke departemen berikutnya itu hanya ada perbedaan sedikit. Bagaimana perbedaannya itu kita lihat. Nih contoh soalnya. Kalau mau catat dulu biar udah dipelajari nanti.
Jadi ini ya informasi yang diketahui. Produk yang dimasuk di awal yaitu 35.000 kilo. Kemudian dari 35.000 kilo itu yang sudah jadi 30.000 kilo ditransfer ke 30.000 kilo ini ditransfer ke Departemen B. 5.000 masih dalam proses. Nah, 30.000 kilo ini 24.000 sudah jadi pada periode tersebut, 6.000 masih dalam proses. Biaya bahan bakunya Departemen A yaitu 70.000, Departemen B enggak ada. BTK-nya 155, 270, BUP 248, 405. Bahan bakunya tingkat penyelesaian dalam prosesnya itu kalau bahan baku 100%. Biaya konversi ini berarti yaitu selain dari biaya bahan baku tadi, yaitu biaya tenaga kerja dan BOP, yaitu sebesar 20% untuk Departemen A, 50% untuk Departemen B. Ini soalnya, kemudian kita lihat bagaimana sih cara menjawabnya. Pertama tentu kita lakukan perhitungan unit ekuivalen. Nah itu tadi saya bilang, yang pertama kali kita cari itu unit ekuivalennya ya. Di mana rumusnya itu unit produk selesai ditambah dengan unit dalam proses dikali penyelesaiannya. Departemen A pertama, bahan bakunya tentu ini 30.000 kilo, prosesnya ada 5.000. Persentase penyelesaiannya ini 100%, jadi dapatnya 35.000. Yang BTK-nya 31.000, BOP-nya 31.000. Nah, Departemen B, unit selesainya ada sebesar 24.000, yang dalam prosesnya ada 6.000. Dari 6.000 ini tingkat penyelesaian adalah 50%. Jadi 3.000 dapatlah hasilnya 27.000 dan 27.000. Jadi sudah ketahui, inilah unit ekuivalen dari biaya-biaya tersebut, baik itu Departemen A maupun Departemen B. Nah, sudah selesai dapat unit ekuivalennya, kita baru mencari data produksinya dulu. Data produksinya tentu ya. Di sini karena ada 2 departemen, jadi laporan biayanya ada 2. Untuk Departemen A dan Departemen B. Jadi kalau ada 2 departemen, kita membuat laporannya juga ada 2. Yang ini pertama yang kita buat untuk laporan biaya produksi Departemen A. Data produksinya yang di dalam proses yaitu ada 35.000 kilo. Yang jadi 30.000 kilo, yang dalam proses 5.000 kilo. Nah, dicarilah biaya yang dibebankan di Departemen A tadi berapa. Ini total biayanya ada 70.000 dibagi 35.000 dapatlah 2 per unit. Ini 155 dapatlah 5 per unit. Ini 248 dapatlah 8 per unit. Jadi total per unitnya yaitu sebesar 15 harga pokok per unitnya. Ini sama seperti yang tadi ya, yang satu departemen, tidak ada perubahan, perhitungannya juga sama. Dapatlah nanti per unitnya sudah ketahui. Berikutnya itu biaya per produknya. Nih biaya perhitungan biaya per produknya. Yang pertama itu yang ditransfer ke Departemen B, yaitu produk jadinya 30.000 dikali dengan harga pokok per unitnya tadi, yaitu 15 rupiah per unit. Dapatlah 450.000, kemudian nih harga pokok produk yang dalam proses, ini ada 5.000, ini tingkat penyelesaiannya, ini harga pokok per unitnya. Dapatlah 10.000, 5.000, dan 8.000. Jadi jumlah produksi di Departemen A itu sebesar 473.000. Didapat dari mana? Yaitu 450 yang produk jadi ditransfer ke Departemen B, dan produk yang dalam proses sebesar 23.000. Barulah kita susun ke laporan biayanya. Jadi ini adalah laporan biaya produksi Departemen A.
Ini sama seperti yang tadi, yang nggak ada perubahan, ada data produksinya, biaya yang dibebankan, perhitungan biayanya. Ini pencatatannya juga ada 6 sama seperti yang tadi. Oh, sini 5 ya. 5 jurnalnya ya, karena nggak ada bahan penolong. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, produk jadi, dan produk dalam proses. Jadi itu sesuai dengan, jurnal ini sesuai dengan laporan biayanya. Kalau ada 6 laporan biayanya, berarti 6 juga jurnalnya. Tetapi kalau ini hanya 5, berarti 5 jurnalnya. Nah, kemudian kita masuk ke Departemen B. Yang pertama, data produksinya. Data produksinya yang diterima ya 30.000 dari Departemen A tadi, di mana 30.000 ini sudah jadi ke gudang 24.000 dan proses 6.000. Nah, kemudian baru kita hitung biaya yang dibebankan. Nah, biaya yang dibebankan ini agak berbeda dari yang departemen sebelumnya tadi. Kalau departemen sebelumnya kan langsung biaya bahan baku, biaya ini. Nah, di sini yaitu biaya kumulatif yang dibebankan di departemen B. Jadi, biaya dari departemen A tadi tetap dihitung. Yaitu sebesar berapa? Tadi departemen A kan dapatnya sebesar 15 per unitnya. Ini kan sudah tahu di depan tadi ya. Nah, kemudian dicari lagi yang ditambahkan di departemen B. Biaya tenaga kerjanya adalah 270, dibagi 27.000 dapat 10, BOP-nya 405, dibagi 27.000 dapat 15. Jumlah tambahannya jadi tentu ada 25. 25 ditambah 15 dapatlah 40 ya. Jadi sehingga total biaya kumulatif di departemen B itu adalah 40 harga pokok per unitnya. Jadi ingat, ditambahkan ya dari harga dari departemen A tadi, kan ini bahan baku masuk tadi kan, jadi tetap harus ditambahkan sebesar 15 harga pokok per unitnya, sedangkan di departemen B sendiri harga pokok per unitnya ada 25, jadi kumulatifnya atau jumlahnya sebesar 40 per unit. Itu perbedaannya. Jadi tetap biaya per unit di departemen sebelumnya kita perhitungkan. Nah, kemudian bagaimana perhitungan biayanya? Nih. Ini sama seperti sebelumnya, produk jadi dikali dengan tadi totalnya, yaitu 40 per unit. Nah, sedangkan dalam prosesnya, ini harga pokok dari departemen A tadi, yaitu ada 6.000, kan dalam proses di departemen B ini ada 6.000 unit kan, nah itu 6.000 kilo, dikali dengan harga pokok per unit tadi, dari departemen A yaitu sebesar 15, dapatlah 90.000. Nah, di departemen B sendiri itu ada ini harga dalam barang dalam prosesnya, ini tingkat penyelesaiannya, ini harga pokok per unitnya, dapatlah 75.000, jadi total harga pokok dalam proses di departemen B sebesar 165.000. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi perhitungan dari departemen sebelumnya tetap kita masukkan. Karena itu apa? Karena itu adalah bahan baku kita di departemen 2 atau di departemen B ini, bahan bakunya itu berasal dari produk jadi di departemen A. Makanya itu tetap diperhitungkan produknya yang telah jadi di departemen A tadi. Sehingga dapatnya jumlah biaya produksinya sebesar 1.125.000. Ini laporan di departemen B, yaitu data produksi, kemudian biaya yang dibebankan ada dari yang A, ini yang di B, totalnya hingga dapat kumulatifnya, kemudian ada perhitungan biayanya, ini yang sudah jadi, ini yang dalam prosesnya, sehingga total biaya produksinya sebesar 1.125.000. Jadi itu perbedaannya ya.
Kalau yang satu departemen tadi tidak memperhitungkan departemen sebelumnya, tapi kalau dua departemen ketika masuk ke departemen kedua itu akan ada perhitungan dari departemen sebelumnya. Jadi jangan salah, nanti terkadang mahasiswa itu yang harga pokok dari departemen A 30.000 kilo ini sebesar 50.000 ini kadang terlupa untuk dimasukkan karena yang dihitungnya hanya di departemen B saja, yaitu sebesar 25 per kilo unit nih. Ini juga nanti takutnya kelupaan sehingga nanti hanya dihitung sebesar 75.000. Nah itu ya untuk mengantisipasi tadi ya, harus ingat kalau dua departemen berbeda dari yang satu departemen. Jurnalnya apa? Ya tentu sama seperti tadi. Yang pertama, mencatat dulu penerimaan produk dari departemen A. Yaitu sebesar 450 ini. Kan sama ya. Yang dicatat itu apa saja ini? 1, 2, 3. Itu kita catat terlebih dahulu. Kemudian baru catat produk jadinya. Berapa, dalam prosesnya berapa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan hari ini, jadi ini kita mempelajari metode harga pokok proses, yaitu satu departemen dan dua departemen. Perbedaan tadi sedikit ya, tapi sedikit itu kadang sering terlupa kalau yang melakukan dua departemen. Yang perhitungan dari departemen A yang tadi kadang sering tidak terhitungkan waktu membuat laporan biaya produksi di departemen B. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nih saya coba presensi lagi ya tadi yang belum hadir tadi. Nurul Latifah sudah hadir? Sudah, Pak. Cynthia Aminarti? Hadir, Pak. Reza Renaldi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Melisa Jayanti? Hadir, Pak. Nanda Fatmasari? Nanda? Ada informasi dari Nanda? Tidak ada, Pak. Asti Puji Lestari? Hadir, Pak. Novia Saputri? Hadir, Pak. Aji Syarif? Hadir, Pak. Muhammad Hairihi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Akmal Gazanatul? Akmal? Nggak ada juga, Pak. Karina Firdania? Hadir, Pak. Hadir ya, jadi ada Hairihi, Akmal, Nanda, dan Reza. Ada 4 orang yang nggak hadir ya. Mungkin untuk perkuliahan hari ini sampai di sini dulu kita mempelajari mengenai harga satu departemen, dua departemen. Mungkin nanti minggu depan kita lanjut lagi mengenai metode rata-rata, FIFO, dan average dalam metode harga pokok proses tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin and consume-nya ya. Ya, Pak.